anak-anakku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat ya. Hari ini kita akan belajar tentang hukum-hukum dasar kimia. Apa saja hukum-hukum dasar kimia itu? Yang pertama adalah hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier. Yang kedua yaitu hukum Proust atau hukum perbandingan tetap. Yang ketiga yaitu hukum Dalton atau hukum perbandingan berganda. Dan yang keempat yaitu hukum Gay-Lussac atau hukum perbandingan volume. Hukum Lavoisier atau dikenal dengan hukum kekekalan massa menyatakan bahwa jumlah massa zat-zat sebelum bereaksi sama dengan jumlah massa zat-zat sesudah bereaksi. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, misalkan kita membakar kayu, akan dihasilkan arang atau abu, kemudian gas, dan asap. Jika dijumlah massa kayu dengan massa oksigen, maka jumlahnya akan sama dengan massa arang atau abu ditambah dengan massa gas ditambah dengan massa asap. Sebagai contoh, yaitu pada reaksi logam magnesium dan klor yang akan menghasilkan magnesium klorida. Zat-zat sebelum bereaksi yaitu magnesium dan klor. Misalnya 1,0 gram magnesium direaksikan dengan 2,9 gram klor, maka zat-zat sebelum bereaksi masanya 1,0 ditambah 2,9 sama dengan 3,9 gram. Sedangkan massa magnesium klorida yaitu massa zat sesudah bereaksi yaitu sama 3,9 gram. Pada hukum Proust yang berbunyi perbandingan massa unsur-unsur penyusun suatu senyawa adalah tetap, tidak tergantung pada asal-usul senyawa tersebut. Hukum Proust juga disebut hukum perbandingan tetap. Contohnya, pada air, setiap molekul air tersusun atas atom-atom hidrogen dan oksigen dengan perbandingan 1:8. Pada tabel berikut ditampilkan data massa gas hidrogen atau H2 dan massa gas oksigen atau O2 yang direaksikan beserta massa H2O yang terbentuk. Jika 2 gram H2 atau hidrogen direaksikan dengan 16 gram oksigen, ternyata akan dihasilkan 18 gram air atau H2O. Bisa dilihat 2 ditambah 16 sama dengan 18. Ini mengikuti hukum kekekalan massa. Tetapi coba dibandingkan antara massa hidrogen dan massa oksigen. 2 dibanding 16
sama dengan 1:8. Begitu juga pada data yang kedua, yaitu jika 3 gram gas hidrogen direaksikan dengan 24 gram gas oksigen, maka akan dihasilkan 27 gram air. Tetapi pada data yang ketiga dan keempat, kita coba perhatikan, jika 5 gram hidrogen direaksikan dengan 45 gram oksigen, maka akan dihasilkan 45 gram air. Kenapa demikian? Karena perbandingan hidrogen dan oksigen adalah 1:8, maka jika 5 gram gas hidrogen direaksikan dengan oksigen, mestinya membutuhkan gas oksigen sebesar 40 gram. 5 gram hidrogen ditambah 40 gram gas oksigen akan menghasilkan 45 gram air. Berarti ada sisa 5 gram gas oksigen. Sedangkan pada data keempat, jika 10 gram hidrogen direaksikan dengan 40 gram oksigen, maka akan menghasilkan 45 gram air. Hal ini sama kasusnya dengan data yang ketiga, di mana setiap 40 gram gas oksigen maka akan membutuhkan 5 gram hidrogen. Mengapa demikian? Karena perbandingan atom hidrogen dan oksigen membentuk air adalah 1:8. Sehingga ada sisa 5 gram gas hidrogen. Hukum Dalton atau disebut dengan hukum perbandingan tetap berbunyi, jika dua jenis unsur bergabung membentuk lebih dari satu senyawa, dan jika massa salah satu unsur dalam senyawa-senyawa tersebut sama, maka perbandingan massa unsur lainnya dalam senyawa-senyawa tersebut merupakan bilangan bulat dan sederhana. Contohnya, jika gas nitrogen direaksikan dengan gas oksigen dengan massa yang berbeda-beda, akan menghasilkan lebih dari satu macam senyawa oksida nitrogen. Contoh, senyawa pertama, perbandingan massa nitrogen dan oksigen yaitu 63,7 dibanding 36,3 gram. Akan diperoleh perbandingan yang lebih sederhana yaitu 1:0,57. Pada senyawa kedua, nitrogen 46,7 dan oksigen 53,3. Maka jika dibuat perbandingan adalah 1:1,14. Senyawa ketiga, nitrogen 36,9, oksigen 63,1. Maka didapat perbandingan 1:1,74. Data keempat atau senyawa keempat, nitrogen sebesar 30,5, sedangkan oksigen 69,5, maka akan diperoleh perbandingan 1:2,28. Senyawa kelima, nitrogen 25,9 dan oksigen 74,1. Maka perbandingan massa nitrogen dan oksigen adalah 1:2,86. Dalam hal ini, massa nitrogen dibuat sama, maka akan diperoleh perbandingan massa oksigen dari senyawa 1, 2, 3, 4, dan 5 sebesar 0,57 dibanding 1,14 dibanding
1,74 dibanding 2,28 dan dibanding 2,86. Perbandingan ini kalau disederhanakan adalah 1 banding 2 banding 3 banding 4 banding 5. Demikianlah anak-anakku tentang hukum Dalton. Pada hukum Gay-Lussac atau lebih dikenal dengan hukum perbandingan volume berlaku pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas-gas yang bereaksi dan volume gas-gas hasil reaksi berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Seperti contohnya pada reaksi gas hidrogen dan gas oksigen membentuk uap air, maka perbandingan volume gas hidrogen, gas oksigen dan uap air adalah 2:1:2. Jika persamaan reaksinya dituliskan yaitu H2 plus O2 menghasilkan H2O, semua fasenya gas. Jika reaksi tersebut disetarakan, maka akan dapat dituliskan 2H2 direaksikan dengan O2 menghasilkan 2H2O. Hal ini terlihat bahwa perbandingan volume sama dengan perbandingan angka koefisien, yaitu angka di depan zat. Jadi, koefisien reaksi gas-gas menyatakan perbandingan volume. Sehingga apabila kita ingin mencari volume zat yang ditanyakan atau yang akan kita cari dengan rumus koefisien zat yang ditanyakan dibagi koefisien zat yang diketahui kali volume zat yang diketahui. Sebagai contoh adalah soal berikut. Berapa volume gas hidrogen yang bereaksi dengan 18 liter gas oksigen untuk menghasilkan uap air? Terlebih dahulu kita tuliskan persamaan reaksinya yaitu 2H2 plus O2 menghasilkan 2H2O. Jika volume gas oksigen adalah 18 liter, maka untuk mencari volume gas hidrogen dengan rumus koefisien gas hidrogen dibagi koefisien gas oksigen dikalikan volume gas oksigen sama dengan 2:1 kali 18 sama dengan 36 liter. Jadi, volume gas hidrogen yang bereaksi adalah 36 liter. Demikian anak-anakku pembahasan kita tentang hukum-hukum dasar kimia. Gampang bukan? Silahkan kalian berlatih soal di Google Site. Kalau ada kesulitan silahkan japri burung. Ingat, tetap jaga aman, imun, iman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.